Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi kataba alaina siyama Ramadan la'allana nattaqun, walladzi anzala fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawil itqan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, bapak-bapak, jamaah taklim rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita lanjutkan, mari kita doakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sanak famili, karib kerabat dekat kita, kakek nenek kita ke atas, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka mendapatkan maghfirah ampunan Allah. Yang kedua, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan agar mampu untuk beribadah. Dan yang terakhir, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang belum mendapatkan hidayah ilmu, kiranya Allah berikan hidayah ilmu, karena dengan ilmu ibadah menjadi benar. Ala hadhi niyah wa kulli niyatin salihah, nas'alullah as-salamah wal barakah wal hidayah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang adik ikut ngaji juga, ambil Qur'annya, ambil kitabnya, tidak sekedar dengar. Ini kan bisa dilihat, ya bisa dilihat. Ayatnya pun masih ayat yang pendek-pendek. Diambil juga kitab kayak begininya, biar bisa buka nanti halaman berapa nanti kita buka. Baiklah jamaah taklim rahimakumullah. Tentu yang pertama dan utama kita bersyukur kehadirat Allah sampai dengan hari yang ke-5 ini kalau tidak salah ya. 6 ya, hari yang ke-6. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah, terutama kekuatan iman, sehingga kita mampu melaksanakan saum Ramadan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa kita mampu menyelesaikannya selama 1 bulan dengan saum yang sesungguhnya, dengan saum yang sebenar-benarnya. Tidak sekedar puasa, karena hari ini banyak orang yang sekedar puasa saja, tapi puasanya hanya mendapat lapar dan haus. Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Itu kata Rasulullah, bukan kata saya. Banyak orang yang berpuasa
tapi puasanya hanya dapat lapar dan haus saja tanpa mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sore hari ini di mana kita sedang asyik mempelajari kitab Allah, kawan-kawan sedang main HP, mungkin banyak. Orangnya puasa, tapi yang dimainkan HP misalnya. Main game atau main apa sajalah yang tidak bermanfaat. Itu tentu lahwun. Seperti itulah contoh salah satu puasanya cuma dapat lapar dan haus. Oleh karena itu saya mengajak kepada bapak-bapak kita semua, kita ini sudah cerdas karena kita mengaji, itulah bedanya. Kita mengaji, kita taklim, kita berusaha berbeda dengan orang-orang awam. Makanya Imam Ghazali itu membagi puasa itu 3. Ada saumul awam, puasanya orang awam kebanyakan. Ada saumul khawas, puasanya orang-orang khusus, diperhatikan segala macam tentang puasa dengan ilmunya. Ada saumul khawas dan khawas, itu yang tertinggi. Mungkin para wali, para aulia. Nah, itu kita minimal yang tengah saja sudah luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi mengajak, mari kita sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini, karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih hidup. Ya, saya sering berulang-ulang, yang menjamin kita masih hidup siapa? Nggak ada. Ya. Bahkan hari kemarin banyak yang meninggal dunia. Kita tahu ya, tentu walaupun bukan di sini, tapi ada yang meninggal. Ya, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, bisa menyelesaikan Ramadan ini dan mendapatkan titel yang benar. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lewat. Amin ya rabbal alamin. Kalau dosa-dosa sudah dihapuskan oleh Allah, kalaupun kita memang umurnya terbatas, selesai Ramadan kita sudah selesai harus menghadap Allah. Suatu kematian yang dirindukan, kematian yang dibanggakan, karena tentu akan balasan Allah dengan surganya, surga Jannatun Naim. Itulah perbekalan kita. Namun kalau kita tidak mendapatkan ampunan tadi, karena puasa mengikuti hanya puasa orang awam tadi, makanya kata Rasul dalam sebuah hadisnya, ada orang yang celaka di bulan Ramadan ini. Kenapa celaka? Selesai Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Itu celaka. Kenapa? Karena belum tentu tadi Ramadan yang akan datang kita akan mendapatkannya lagi. Oleh karena itu sekali lagi mari kita fokus ya. Kita fokus dengan berbagai macam amaliyah, terutama puasanya yang benar, sholatnya yang benar, terutama yang wajib-wajib. Kita tambah dengan baca Al-Quran, dengan qiyamul lail, dengan zikir, dengan macam-macam taklim juga. Kita isi Ramadan ini, mudah-mudahan full 1 bulan, dan di akhir kita mendapatkan nilai Lailatul Qadar, yang pada akhirnya tadi di ujung ghufira lahu ma taqaddama min dambi, Allah ampunkan dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, kalau sudah dibuka surat Al-Insyirah sesuai dengan catatan yang ada pada saya, yang lalu sebelum Ramadan kita baru menyelesaikan 1 ayat ya, dari surat Al-Insyirah ini. Kita baca terlebih dahulu suratnya bersama-sama seperti biasa. Dengan kita baca surat ini setiap huruf. Di luar Ramadan Allah akan berikan pahala bi'ashri amsalihah, dengan 10 pahala. Kalau di bulan Ramadan ini Allahu Akbar, bukan 10 lagi, dikalikan 70, dikalikan 100, dikalikan 700, dikalikan 1000. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah masih akan melipat gandakan lagi. Setiap cuma 1 huruf bapak-bapak.
Nah, alin syiro ini kalau kita hitung berapa hurufnya, Allahu Akbar. Itulah kelebihan-kelebihan di bulan Ramadan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Shinnya dibesar nasha. Ingat kita latihan ada sya, ada sa, ada ta. Nah, ini harus dilatih. Nashrah. Alam nashrah. Berikutnya sadrak. Kafnya ada hamas. Sadrak. Kaf yang dimatikan itu keluar hamas. Begitu juga tak yang dimatikan keluar hamas. Ya. Seperti akbar. Allahu akbar. Nah, itu. Ini yang fasihatnya. Jadi kita belajar Al-Quran dengan fasihat. Kita ulang lagi. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Ada wizrak. Zainya ringankan. Wizza. Za. Zu. Wizrak. Nah, saya ulang lagi. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Dhahrak. Ya dhahrak. Ada juga kadang dhahrok ya, ke bawah, ke angkodo. Ada dengar yang salah, maksudnya yang tidak belajar angkodo dhahrok. Nah, itu salah ya. Jadi yang satu memang do, angkodo, yang satu do. Angkodo dhahrok. Saya ulang lagi ya. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Dua-dua ada hamas. Zik ada hamas, rok ada hamas. Itu harus dikeluar. Zik, rok. Zalnya dientengkan. Maka ini juga harus dilatih. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Jangan sampai za. Zik, rok. Kan ada. Wa rafa'na laka zik, rok. Zik itu salah. Nanti lari ke zai. Ya, lari ke zai. Kalau sudah lari ke zai berarti berbeda huruf, akan berbeda makna. Kalau sudah berbeda makna, siapa yang salah? Yang salah yang membaca. Maka ruba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang membaca Al-Quran karena salah, Qur'annya melaknat. Ini yang khawatir nih. Sudah mah kita senang baca Quran, dilaknat pula gitu. Tapi kalau kayak anak-anak ya, masih salah-salah belajar, masih belajar dia, itu tidak dilaknat. Kenapa masih belajar? Kita juga yang sekarang belajar nih, insya Allah. Walaupun nanti masih ada salah-salah karena sedang belajar, kita nggak kena laknat itu.
tapi yang mencukupkan diri, nggak mau belajar lagi kayak kita nih, salahnya Al-Quran melaknat. Allahu Akbar, ngeri kan? Sudah kita baca Quran tuh pengen dapat pahala, bukan dapat pahala, dapat laknat. Allah. Ya, nah itu harus ada ngeri kita. Ya kalau nggak ngaji nggak tahu itu, pikirnya ya sudah salah-salah. Mendingan saya masih mau ngaji kan gitu tuh, ketimbang kamu nggak ngaji ya. Kalau bandingannya sama yang nggak ngaji, iya masih poin dia, poin mau ngajinya itu. Tapi kesalahannya itu berbahaya. Kita ulang lagi. Wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ainnya diperbaiki, ain ya. Walaupun orang Jawa itu tetap bisa. Orang Jawa kan kadang saya nggak bisa ain tuh ngain gitu ya. Inna mangal ngusri, itu karena nggak mau belajar. Kalau belajar bisa ya. Nah itu insya Allah itu kalau belajar bisa. Saya ulang lagi. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab, fa idza faragta fansab. Faragta urin ya, urinnya dientengkan, jangan kental. Kalau kental begini nanti seperti yang sering saya dengar itu salah memang. Fa idza faragta fansab itu karena kental dia mantul ya. Jadi qalqalah padahal bukan huruf qalqalah. Ghairil mag, nah itu dia. Itu banyak itu. Kadang sudah ngimam begitu. Jadi nggak dientengkan dia. Seharusnya urin itu enteng. Ghairil maghdubi fa idza faragta fansab, faragta fansab. Jadi jangan farog, jangan g lagi kira-kira begitu. Ya. Dalam bahasa Indonesia urin ini kan g, tapi kita jangan g betul gitu. Karena memang tidak ada dalam bahasa Indonesia ya. Urin ini yang ada G, tetapi kita jangan G betul, tapi ghain. Faragta. Kita ulang lagi. Fa idza faragta fansab. Mari. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Baik Bapak-bapak, lihat ayat yang kedua, karena ayat yang pertama sudah ya. Walaupun sudah dulu, karena ini banyak orang salah ya, banyak orang salah, jangan ikut-ikut. Jadi jangan ikut-ikutan baca alam nasroh berlama-lama apa mingkem. Alam enggak boleh tuh. Mingkemnya lama. Alam nasroh enggak boleh tuh. Kenapa? Karena mim mati, selain ketemu mim lagi dan ba, itu harus izhar. Jadi ini izhar syafawi ya. Kalau izhar itu jelas, nggak boleh samar-samar. Jadi kalau kita samar-samar tadi berlama-lama kan jadi ikhfa namanya. Alam nashrah, nggak boleh tuh.
Itu jadinya ikhfa kan. Jadi harus jelas. Alam nashroh, alam nashroh. Itu. Sebab banyak karena nggak belajar ilmu, dia ngimam ya. Ngimam berlama-lama. Ya. Makmumnya ada yang tahu kan gitu. Saya di mana-mana ya, termasuk tadi sholat saya akan pulangnya jam 9 agar keburu ngajar ngaji nih. Ya. Jam 9 saya pulang, jadi saya sholat di Sri Sari Asih. Ya imamnya begitu itulah ya. Itu imam yang salah tadi itu ketika wakaf isyarah ya. Wakaf isyarah itu katakanlah contohnya di surat Al-Qadar itu banyak wakaf isyarahnya. Orang bacanya begini kebanyakan. Inna anzalnahu fi lailatul qad. Qad saja sampai dal ya. Itu salah itu karena rohnya tidak dia bunyikan. Kalau tidak dibunyikan kan hilang berarti roh itu. Kalau rohnya hilang berarti inna anzalnahu itu sampai qad doang. Lah salah, sudah membuang roh kan itu. Ya, itu kenapa? Karena dia nggak ngerti ilmu tajwid. Padahal kalau namanya wakaf isyarah, huruf terakhir harus dibaca walaupun kecil gitu kan. Karena itu halaman berapa wakaf isyarah itu halaman 59 ya, bagian yang ke-6. Itu silakan bapak-bapak buka di buku panduan, buka dan didalami, nanti saya nunjukkan saja wakaf isyarah halaman 59 bagian yang ke-6. Itu judulnya wakaf isyarah ya. Apa wakaf isyarah? Wakaf di mana harus dibunyikan, dia kedengaran sendiri dan orang yang sebelahnya. Betul nggak halaman 59? Nah, ya betul tuh. Wakaf isyarah. Itu orang banyak nggak ngerti. Padahal sering dibaca nanti ketika sholat tarawih. Kita teruskan ya alam apa namanya inangzalnahu fi lailatul qadr. Itu harus ada fi lailatul qadr. Qadr ada R-nya. Jadi wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Orang sampai syah doang. Min alfi syahr. Gitu deh. R-nya mana? Itu bisa salah total itu namanya. Dia nggak sadar, pikirnya udah betul. Ya pikirnya karena dia nggak belajar ini. Kalau belajar syarah itu namanya tadi seperti itu ya di masjid itu. Untungnya walaupun dia nanti berdosa dia karena tidak belajarnya itu, untungnya bukan Fatihah yang tidak rukun sehingga tidak membatalkan sholat. Tapi tidak batal sholat pun dia bacanya itu dapat laknat kalau dia nggak belajar. Tapi kalau dia belajar terus mungkin belum ketemu kan babnya ya karena ada dalam proses belajar. Tapi kalau sudah mencukupkan seperti mohon maaf kebanyakan orang di luar kita kan nggak belajar lagi. Yang belajar segini aja dari dulu kan gitu. Sudah itu di akhirat berbahaya itu. Jangan tenang-tenang ya. Allahu Akbar, yang harus kita takuti akhirat. Kalau dunia ini sebentar kok, kita lewati sebentar lagi masuk kubur kita. Di kubur tuh perjalanan panjang. Allahu Akbar. Di mahsyar, di mizan, di siratal mustaqim. Pokoknya nggak bisa kita bayangkan. Seharusnya orang cerdas itu yang dipikirkan. Jangan yang sekarang. Sekarang nggak dipikirkan aja udah jalan tuh. Pak Iman sudah pensiun jalan, makan, minum ada itu ya. Nggak usah. Apalagi yang belum pensiun. Kok getol-getol sekali kan gitu urusan dunia ini. Ya Allahu Akbar. Ya kita getol boleh tapi akhiratnya juga getol gitu loh. Jadi getol dunia akhirat. Ini dunia aja. Diajak ngaji nggak mau. Ya Allahu Akbar. Baik. Itu tadi ya. Udah alam nasroh sekedar contoh tadi. Kita lanjutkan ke ayat yang kedua, wa wada'na anka wizrak. Gak apa-apa pelan-pelan ya. Wa wada'na ya. Ada di sini na paling. Ada nun di depannya ada alif itu. Berarti di mad tobe'i. Alifnya itu mad tobe'i. Panjangnya 2 harakat. Untuk mendalami mad tobe'i ini di buku panduan kecil itu halaman 33.
Ya, halaman 33 ada mad tabi'i, alif, waw dan ya isinya 3, alif, waw dan ya, ada mad far'i isinya 13. Itu diulang-ulang, dipelajari, dibaca, ya lama-lama insyaallah kita bisa. Ini wa wada'na ada alif mad tabi'i. Berikutnya ada lafaz angka wizrok, angka dulu. Ada apa itu? Nun mati. Ingat bapak-bapak, adik-adik ya, kalau ada nun mati segera sandingkan dengan tanwin ya. Kalau mendapatkan tanwin sandingkan dengan nun mati. Kalau dapat nun mati sandingkan dengan tanwin. Maksudnya apa? Nanti rumusnya sama. Rumus nun mati dengan tanwin itu sama rumusnya. Apa rumusnya? Di halaman 14 itu nanti dari nun mati atau tanwin ini punya 4 turunan hukum. Apa 4 turunan hukum itu? Ada izhar, ada ikhfa, ada iqlab, ada idgham. Nah itu ada 4 itu. Lalu kita lihat yang dihadapi nun mati atau tanwin ini huruf apa? Kaf. Kaf salah satu huruf ikhfa itu. Maka kita bunyikan secara ikhfa ya. Maka kita bunyikan secara ikhfa wa wada'na anka wizrok. Angka ikhfa. Cuman ikhfa ini kalau mau diperdalam udah benar tuh ikhfanya ya. Udah benar. Cuman ikhfa ini kalau mau diperdalam karena dibagi 3, ada ikhfa aqrab, ada ikhfa awsat namanya, ada ikhfa ab'ad ya. Ini termasuk ikhfa ab'ad yang jauh nih ya. Saya sering mencontohkan membaca surat Al-Kafirun, wala antum gitu. Itu sudah benar masuk ke ikhfa ya. Antum wala antum abiduna ma a'bud. Antum udah benar tuh ikhfanya udah kena, cuman belum tepat itulah. Apa tidak tepatnya? Sudah benar ya, sudah benar, cuman belum tepat. Belum tepatnya dia ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab itu si gigi kita ini sudah dekat dengan lidah kita ini dekat dengan gigi. Wala antum, seharusnya itu begitu bacanya yang tepatnya. Tidak ang. Kalau ang itu kan jauh, lidahnya jauh. Ang tuh. Ini juga jauh. Angka. Wa wada'na ang tuh jauh kan? Nah, tetapi akrob yang antum tadi itu dekat. Wala antum, dekat dengan taknya, dengan giginya. Ah itu baru tepat gitu. Tapi kalau antum saja nggak apa-apa, sudah benar, sudah masuk ke ikhfa. Saya pernah contohkan itu, kalau nanti ada 2 orang qori, suaranya bagusnya sama, tajwidnya, fasihatnya sama, tapi giliran membunyikan antum, ya, udah yang satu wala antum abiduna ma a'bud, yang satu ditempatkan wala antum akrobnya. Yang menang yang A tadi. Ya itulah kira-kira. Kalau tidak ada salahnya benar gak salah. Nah kita pun berusaha begitu. Ya, itu ikhfa. Jadi ikhfa itu dibagi 3. Baik. Berikutnya lafadz wizrok. Ya, di sini ada ro sebelum ke kaf ada ro ya. Ro ini punya hukum halaman 25 ya. Di buku panduan kita halaman 25. Ada ro tafkhim, ada ro tarqiq namanya. Ya, halaman 25 silakan buka. Itu kan enak adik-adik, kan ngaji enak tuh buka. Ya siapa lagi kalau nggak adik-adik yang teruskan kami ini wajahnya udah tua-tua semua seperti Ustaz nih. Udah wajah, lihatlah wajahnya sudah wajah mesam kuburan. Artinya apa? Nggak lama lagi kami ini mati. Yang gantikan siapa kalau bukan Anda coba? Masya Allah ya, mudah-mudahan amin ya, kita aminkan ya. Siapa sajalah, jadi ustadz boleh, jadi kiai boleh, jadi apa, yang penting ada yang menggantikan pengisi musola nih ya. Kalau sempat meninggal nih bapak-bapak, musolanya ini kosong gimana
dibeli sama orang gereja itu kan gitu, jadikan gereja. Sama seperti kebalikannya di di luar negeri. Banyak gereja yang kosong dibeli oleh orang Islam jadi masjid. Kita jangan kebalik nanti, musola ini kosong karena orangnya banyak yang sudah nggak suka ke masjid lagi, musola lagi, ya nggak ada yang azan lagi kan itu. Walaupun nanti ada yang azannya salah kan itu. Ada yang baca Qurannya salah. Ada imamnya salah. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Baik. Ro tadi ada tafkhim, ada tarkik. Yang tafkhim itu cirinya ya di halaman 25 itu di fathah atau dhamma, itu tebal. Seperti ro ini wizro ya, ro tuh. Ar-Rahman tuh itu tebal tuh. Tafkhim namanya. Ar-Rahmanir-Rahim tebal. Ya, itu cirinya yang tebal itu di fathah atau dhamma. Satu lagi yang tipis tarkik namanya, itu cirinya kalau di kasroh. Nah, itu tipis. Nah, cuman bapak-bapak di halaman itu kan ada yang di tengah tuh ya. Ada yang di tengah. Di tengah itu mereknya tafkhim tarkik itu. Artinya apa? Dia boleh baca tebal tafkhim, dia boleh juga baca tarkik tipis. Itu enggak ada salahnya. Artinya keliru pun, kok bacanya tebal? Ya enggak apa-apa. Karena memang boleh ditebalkan. Oh, bacanya tipis? Boleh, karena memang boleh ditebalkan, boleh ditipiskan. Itu syaratnya kalau di depan ro itu ada huruf isti'la namanya. Huruf isti'la. Kan ada kan bapak-bapak baca semua kan? Ada huruf isti'la. Apa sih huruf isti'la itu? Isti'la itu atas, Pak. Makanya yang enak belajar ini sesungguhnya setelah kita belajar, pelajari itu istilahnya tuh, maknanya gitu. Seperti kan yang sering saya contohkan, idhar, ikhfa, idgha, iqlab, idgham. Idhar itu apa sih? Jelas. Artinya itu jelas. Jadi kita bacanya jelas. Ikhfa itu apa sih? Tidak jelas. Bacanya tidak jelas. Ngegeriang kan gitu tuh. Dan seterusnya. Itu juga tadi isti'la. Dari kata ala. Ala itu apa? Atas, tinggi, di atas. Nah, huruf isti'la itu huruf-huruf yang di atas makhrajnya. Ini mulut kita ini kan makhraj. Makhraj itu tempat keluarnya huruf. Ya, ada lidah, lisan namanya kan itu. Ada syafatain, bibir. Ini istilah lak-lakan kalau bahasa kitanya tuh. Ya, huruf lak-lakan. Yang ucapkannya tuh ada di lak-lakan. Sod, itu kan ada di atas tuh. Dot, nah itu ada. To, itu kan. Zo, nah itu huruf istilah. Kalau ro menghadapi huruf-huruf itu, istilah itu, maka bebas kita membacanya. Mau ditebalkan boleh tafkhim, mau ditarkik, ditipiskan juga boleh. Luar biasa. Itu kalau Bapak dapat satu ilmu aja di bulan Ramadan, wah nggak bisa dinilai. Ya. Dan tidak ada amalan, sekali lagi, ini bulan Ramadan ini kan bulan yang dilipat ganda nih. Ini kalau kita belajar ilmu ini udah gak ada tandingan. Ilmu Al-Quran lagi yang kita pelajari. Walaupun ilmu apa saja. Karena ilmu itu di atas. Jadi kalau orang belajar, makanya tradisi ini, mungkin di sini belum saya sampaikan. Kalau tradisi orang pesantren, bukan pesantren modern ya. Walau pesantren modern juga ada, namanya pesantren kilatnya. Pesantren salaf lama itu yang geribik-geribik, bocor-bocor itu kan apanya. Saya dulu pesantren itu. Kalau bulan puasa dulu libur sekolah itu. Kuliah saya dulu kuliah di IAIN itu. Itu biasanya pasaran, Pak. Ke kiai-kiai. Misalnya di Pandeglang kiai ini baca apa? Tafsir 2 jilid habis 1 bulan. Nah, kiai ini baca Ihya Ulumuddin 4 jilid habis. Itu jadi tradisi di pesantren sekarang juga masih. Itu kalau bulan Ramadan tuh pasaran. Dia pasaran tuh kiai ini baca apa nih? Kalau dia sudah misalnya tafsirnya cari kiai yang saya belum. Itu sampai malam, Pak. Jam 12 malam selesai. Nanti setiap habis sholat baca kitab. Memang sih tidak diartikan, bukan tidak diartikan. Memang tidak diterangkan, hanya baca terjemahkan. Memang kelasnya santri yang sudah
mengerti gitu, mencoret tadi itu. Ada yang katanya keluar tuh karena nggak nyoret kitab tadi itu, coret kitab. Dimaknai sebenarnya itunya. Nah, itu tradisi sebutan pesantren. Nah, kenapa? Pahalanya luar biasa. Jadi mereka itu makanya jago-jago tuh mengejar pahala juga. Jarang tidur tuh mereka itu. Karena itu sampai jam 12 nanti sebentar tidur, nanti jam 3 bangun, sebelum sahur itu, setelah sahur tuh ngaji lagi sampai subuh. Begitulah tradisi pesantren. Baik, tentang roh sudah ya. Sekarang wizrok, ada kaf ya. Kaf keluar hamas, karena kaf ini dimatikan, disukunkan. Ya sebenarnya nggak mati, cuman karena kita bacanya wakof menjadi mati kan gitu tuh. Angka wizrok. Kalau lanjut nggak apa-apa. Angka wizrok alladzi anqadha dhahrok. Boleh. Jadi itulah sering ada mati asli sama mati tidak asli kan gitu tuh. Yang mati asli itu memang mati. Itu nanti adanya sama qalqalah kan. Qalqalah yang sugro itu matinya asli. Kalau yang kubro itu mati tidak asli. Itu tadi sebenarnya tidak mati, cuman karena kita bacanya waqaf. Kalau waqaf berhenti harus huruf terakhir dimatikan gitu. Dan itu juga punya risiko. Baik. Berikutnya ayat yang ketiga ya, ayat yang ketiga kita nanti berhenti di kurang seperempat ya, kurang seperempat kita berhenti karena menjelang berbuka ada yang mau wudhu dan sebagainya ya, berarti seperempat jam lagi kurang lebih. Berikutnya alladzi, ada alif dan lam ya, kita awali dengan alif dan lam. Kalau bacanya jelas namanya Al-Qamariyah. Itu diingat-ingat halaman 10 tuh. Ya, halaman 10 di buku panduan. Kalau bacanya jelas namanya Al-Qamariyah. Lawannya satu lagi yang tidak jelas namanya Al-Syamsiyah. Biar kenal juga kita. Al apa itu? Kalau ditanya anaknya kan itu ya. Tanya anak cucu, wah udah pinter sekarang kakeknya ya udah belajar. Nah, itu Al-Qamariyah ini. Berikutnya ada lafaz zi ya, zi ada iya, tapi di atas ada apa itu? Ada bendera ya, ada bendera. Nah, ini kalau ada bendera begini ada dua. Bisa nanti mad jaiz, bisa juga mad wajib ya. Bisa mad jaiz, tapi bukan lafaz ini maksudnya. Maksud saya tuh ketika ada bendera itu bisa dua. Bisa ada bendera itu, bisa mad wajib, bisa mad jaiz. Itu kalau mau dibuka halaman 33 tentang mad itu tadi, itu di kolom pertama mad far'i ya, bukan mad tobe'i, bagian mad far'i di kolom pertama. Nah, sekarang yang sedang kita hadapi aja. Nah, alladzi dengan angkodo satu atau tidak? Tidak kan? Tidak menyatu kan? Alladzi tersendiri, angkodo tersendiri. Nah, kalau pisah-pisah begini namanya jaiz mungfasil. Mungfasil itu artinya terpisah, Pak. Itu makanya gampang. Oh, iya terpisah, ya. Kan ada mad jaiz muttasil. Muttasil itu nyatu, gendek. Ada mad jaiz mungfasil, terpisah gitu loh. Ya, terpisah, ya. Gampangnya begini. Yang menyatu itu kita kalau bapak-bapak buka ke Al-Quran ini, coba di atasnya kan wadduha ya, surat Ad-Duha ya, surat Ad-Duha. Kita biar gampang menggambarkannya. Surat Ad-Duha ayat ke-8 atau ayat ke-10 boleh, ayat ke-8 boleh. Di situ sama kan ada benderanya. Wa wajadaka ailan, ya kan? Ailan. Ada benderanya kan sama kan? Nah, cuma kalau lafadz ailan ini kan jadi satu, ya. Ain dengan ilan tuh jadi satu kan itu tuh. Apa yang jadi satunya ya?
Hamzahnya itu dengan alif yang mad tobe itu ketemu hamzah tapi dalam satu kalimat gitu, dalam satu kalimat. Maka itu muttasil, wajib. Muttasil itu menyatu tadi itu, ya. Di bawahnya juga yang ayat 10-nya. Wa ammas sa'ila, tuh ada bendera juga. Tapi sa'ila satu kalimat, ya. Sa'ila itu satu kalimat. Maka itu wajib namanya. Harus apa? Harus 5 atau 6 harkat. Wajib, namanya wajib hukumnya. Jadi kita baca nggak boleh pendek nih yang itu tuh, yang wadduha tadi, yang ayat 8, 9, 10. Wa wajadaka ilang, harus 6 tuh, 5 atau 6. Ya, begitu juga ayat 10-nya. Ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar, sampai 5 atau 6 harkat. Ayat 7 itu beda, bukan mad wajib mutasil, itu karena ada syiddah. Itu mad lazim mutsaqal kalim sama dengan waladhdallin, maka saya tidak singgung ya. Oke, sekarang turun lagi ke yang sedang kita bicarakan, alladzi. Udah jelas ya, alladzi dengan angqadha tidak satu kalimat, berbeda kalimat. Maka namanya munfasil. Munfasil itu terpisah, tadi terpisah. Nah, karena terpisah dia bukan wajib hukumnya, tapi jaiz. Jaiz itu hanya boleh, ya. Boleh kita baca 5 sampai 6 harkat, kita panjangkan. Boleh jika kita pendek. Nah, jadi kalau kita pendek bacanya, kalau ketika kita baca bareng-bareng kan tadi agak kita panjangkan sampai 5 sampai 6 harkat. Alladzi anqadha dhahrak. Boleh itu kita panjangkan dan bagus itu. Tapi kalau ada orang juga baca cuma 2 harkat, alladzi anqadha dhahrak, boleh. Tidak salah. Kenapa? Hukumnya jaiz. Jaiz itu boleh. Boleh 5 sampai 6 harkat, boleh juga cuma 2, 3, 4 boleh itu. Tapi kalau yang wadduha tadi wajib, nggak boleh nggak. Nah itulah kira-kira. Tuh, kalau nggak belajar mana bisa membedakan itu. Nah, itu ya. Oke, gampang ya. Jadi bedakannya terpisah atau tidak itu saja. Berikutnya lafadz angqadha ya. Ada nun mati lagi. Tadi sudah ketemu di angka ya. Di ayat yang kedua angka sudah ketemu. Sekarang angqadha ada nun mati lagi. Itu tadi halaman berapa? 14 ya, sama 14. Ini yang dihadapi nun mati huruf qaf ya. Huruf qaf itu salah satu huruf ikhfa. Jadi ikhfanya murni lagi nih. Jadi ikhfanya ikhfa ab'ad. Ab'ad itu jauh. Ikhfa murni lah itu jauh ya. Anqadha dhahrak ya, ikhfa. Dan tadi hukumnya sudah ikhfa hukumnya. Baik. Berikutnya dhahrak. Di sini ada ro, tadi sudah terbahas juga. Ro-nya tafkhim, tebal ro. Ingat ro tafkhim itu mengarah ke ro gitu. Ar-Rah, jangan Ar-Rahman, ra. Itu ra-nya tipis nanti. Tarkik. Jadi kalau yang nggak pandai itu ada Ar-Rahmanir-Rahim, nggak boleh itu salah mengucapkannya. Jadi roh Ar-Rahmanir-Rahim anqadha dhahrak. Ya udah, tadi sudah halaman 25 tuh tentang roh, tafkhim dan tarkik. Begitu juga kafnya sudah tadi ada hamesnya, keluar hamesnya ya. Baik Bapak-bapak, ada waktu 5 menit ya. Kita sudahi dua ayat, enggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting kita ngaji, namanya nggak baburit ya, sedikit-sedikit tapi sudah ngaji. Kalau ada yang ditanya, dipersilakan sambil nunggu 5 menit lagi. Jadi kita selesaikan sampai kurang 1/4 untuk persiapan wudhu dan sebagainya. Mangga silakan.
Ya boleh seputar tajwid. Kalau rasanya tajwid ini sulit juga mau nanya apa ya. Masalah hukum yang lain bolehlah ya. Boleh sepanjang nanti saya bisa menjawabnya. Ya tadi itu Pak Ustaz yang 7 dengan 8. Ya, Panjang. ya baik. Ya. Apa sih bedanya tadi di surat Ad-Duha ya? Lihatnya surat Ad-Duha yang ayat ke-6 dengan ayat ke-7. Nah, ayat ke-7 tandanya sama. Apa namanya? Bendera juga. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, kalau hukumnya sama, tar hukumnya dulu ya. Hukumnya sama apa? Wajib 6 harkat. 5 atau 6 harkat. Wajib 6 harkat. 6 aja kita ambil yang jauh ya. Karena memang ini khilafiyah. Ada mad wajib muttasil itu, ada yang bilang 5 harkat, ada yang 6. Tapi udahlah 6 saja itu biasa. Sedikit itu bedanya. Kita 6 harkat. Kalau hukumnya sama, bacanya wajib 6 harkat. Cuman nanti nama madnya yang berbeda. Nama madnya yang berbeda. Ini namanya, kalau yang tadi kan mad wajib mutasil, yang wawajadaka ailan ya. Wawajadaka ailan itu mad wajib mutasil. Tapi kalau wawajadaka dhallan ini namanya mad lazim mustaqol kalim. Apa sih mad lazim mustaqol kalim itu? Itu ada pada halaman 33 bagian mad far'i, cuman kolomnya saya nggak ingat. Kolom berapa itu? So, kolomnya saya tidak ingat. Lupa saya kolomnya. Mad lazim mustaqol kalim. Mad lazim mustaqol kalim kolom 6. Ya. Sama dengan walad dhalin, Pak. Walad dhalin. Tuh. Itu dolnya itu sama dengan ini dolang, itu dolnya itu lazim mustaqol kalim. Lazim itu wajib, mustaqol itu berat, kalim itu kalimah. Jadi kalimah yang berat, maka wa dolan itu bukan berat tuh, ada tasdidnya, ada syiddahnya. Maka saya buka YouTube waktu itu ada pelajaran membaca Al-Fatihah. Ketika membaca walad dhalin, lamnya tidak kental, salah ya. Saya salahkan ya. Walad dhalin salah, sebab ini mustaqol itu berat. Jadi harus walad dhalin dol. Sampai dol saja sebenarnya Pak. Sampai dolan, dolin juga. Kalau linnya walad dhalin, linnya itu mad arid lisukun. Jadi ada 2 mad di situ. Jadi dol saja. Seperti ini dolan ini ada syidahnya, harus kita panjangkan. Wa wajadaka dhallan fahada. Itu mad lazim mustaqol kalim. Tadi sudah kita buka ya di halaman 33 kolom 6. Oke Pak, nah, itu cirinya bedanya itu aja kalau ada syiddah ya. Kalau bendera kan sama-sama ada benderanya kan gitu tuh. Nah, apa sih bedanya? Itu ada syiddahnya. Jadi ya kalau hukumnya sama 6 harkat, banyak yang sama 6 harkat. Baik, kalau masih ada. Ya. Kenapa? Al-Qiyamah ya, Al-Qiyamah. Iya. Ya, surat Al-Qiyamah surat berapa itu? Sama Al-Buruj. Al-Qiyamah agak jauh sini. Apa bacanya tadi? Yang ditanyakan nilnya ya. Itu namanya nun wikoyah ya. Ini halaman berapa? Ada yang sudah tahu halamannya? 461 ya, 461 la uqsimu. Ayat keberapa itu?
biar kita jelaskan. Kalau jelaskan sambil lihat kita gampang. Ayat surat halamannya 461 dah, itu 461. Sekarang ayatnya ayat keberapa itu? Mana idzinil masaq. Nah itu ila rabbika yauma idzinil masaq ayat ke-30. Jadi halamannya Pak 6 halamannya 462 udah 462. Tadi 461 kan sebaliknya. 462 ya. Surat Al-Qiyamah halaman 462 ayat yang ke-30. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Nah itu. Yang ditanyakan tuh nilnya itu. Apa nun apa nih kan itu. Ini namanya nun wiqayah ya. Nun wiqayah itu nun penyelamat ya. Karena orang nggak boleh misalnya yauma idzil masak nggak boleh ya nggak boleh. Kenapa? Ada tanwin ketemu alif dan lam itu mesti ada nun perantara. Nun perantara ini namanya nun wiqayah. Wiqayah itu penyelamat ya. Kenapa? Karena nggak boleh langsung yauma idzil masak, nggak boleh. Harus yauma idzinil masaq. Ingat-ingat namanya nun wiqayah ya, itu nun wiqayah. Banyak di Quran itu, banyak. Tapi nanti ada Quran yang tidak ada nunnya. Tapi karena kita tahu rumusnya ya. Rumusnya itu dua. Pertama tanwin, nanti tanwin ya, ketemu alif dan lam. Atau tanwin ketemu alif fi'il amr ya. Fi'il amr seperti uqtulu ya, seperti kalau kita apalagi ke surat Yusuf itu, ada lafadz uqtulu tapi terlalu jauh ya. Pokoknya nanti rumusnya dua dulu. Pertama ada tanwin ketemu alif dan lam ya. Tapi kalau Quran cetakan Indonesia aman. Kenapa? Ada langsung nunnya, nun kecilnya. Udah bacanya begitu, kan gitu tuh. Tapi nanti ada cetakan Arab yang tidak ada nun kecilnya. Dianggap orang sudah pada tahu padahal nggak tahu, kan gitu tuh. Nah itu. Jadi ada tanwin ketemu alif dan lam itu mesti nil nanti, nil ya. Kalaupun tidak ada nun kecilnya kita kasih sendiri. Nah itu. Atau ada alifnya fi'il amar. Nah, ini yang agak sulit barangkali nerangkannya ya. Nanti gilirannya akan datang lah. Yang jelas ini nun apa? Nun wiqayah gitu ya. Nun wiqayah, nun penyelamat. Baik, karena sudah agak kurang seperempat ya. Mungkin kita ada yang mau berwudu dan sebagainya. Kita tutup dengan doa Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.